saat ini dan saya bersama dengan Virana Hairunisa. Kita lagi jalan-jalan ini. Nah, Vira ini sebagai diplomat penempatan yang pertama di Chicago. Gimana pengalamannya, Vira? Bagus banget sih, seneng banget. Maksudnya kan ini pertama kali bekerja di Amerika, pertama kali penempatan juga, kayak banyak banget pengalaman baru. Vira di bagian apa sekarang? Saat ini saya di ekonomi, tapi sebelumnya di protokol dan konsuler. Sekarang teman-teman, diplomasi ekonomi itu menjadi prioritas bagi Polugri kita. Nah, apa saja sih yang dilakukan sebagai diplomat untuk memperjuangkan diplomasi ekonomi? Jadi kalau misalnya di Midwest ini kita itu fokusnya adalah pertanian, karena stronghold-nya pertanian di US itu adalah di Midwest. Jadi kita tuh kemarin tuh salah satu yang kita lakukan untuk memperjuangkan diplomasi ekonomi adalah saat ketika salah satu putra bangsa Indonesia itu mendapatkan paten untuk pupuk batu bara. Wow, keren banget ya. Iya. Kalau gitu, saya dengar juga kita banyak ekspor atau banyak impor kedelai dari wilayah Chicago ini ya. Nah, kita tuh banyak kedelai, jagung, gandum, itu tuh banyak banget di daerah sini. Jadi mereka menganggap kalau misalnya dari Indonesia itu cukup sangat bagus, jadi mereka kayak maksudnya itu hubungan ekonomi yang menguntungkan. Teman-teman, kedelai dari Amerika itu diimpor ke Indonesia dan di Indonesia dijadikan makanan andalan kita, yaitu tempe. Nah, tempe di sini bisa dibeli juga nggak ya? Ada beberapa tempat, nah kita pernah ketemu housewarming party, giveaway-nya tempe. Wah, semuanya seneng kan? Senang ya. Kami. Jadi nggak berasa kayak di Amerika ya? Dapat tempe ya. Boleh cerita nggak untuk diplomasi ekonomi apa aja sih yang Anda lakukan? Jadi kalau misalnya pertama kan yang kita lakukan adalah mengenalkan Indonesia kepada masyarakat di Midwest. Salah satu yang kita lakukan adalah kita aktif untuk menjadi pembicara di berbagai macam webinar. Jadi kemarin kita ada sempat ngomong tentang investasi, kemudian juga pasar ASEAN itu kan besar sekali Bu, sampai 600 juta, dan itu merupakan, dan Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Jadi kita juga membicarakan bagaimana Indonesia bisa menjadi gateway untuk ASEAN. Kemudian kita juga kemarin baru ada kesempatan untuk menjadi pembicara di Realtors Association. Mereka akan punya online conference bulan Agustus. Kemudian kita akan membicarakan tentang kesempatan investasi di Indonesia. Jadi kita akan mencoba menarik investor AS. Kenapa investasi? Kenapa infrastruktur? Karena Indonesia kan lagi menjot sekali fokus nih, fokus sekali ke infrastruktur. Ya. Jadi kita akan membicarakan pembangunan airport baru, pembangunan ibu kota baru, kemudian juga ternyata di Midwest ini cukup banyak orang yang mencari retirement place, Bu. Karena kan Indonesia kan murah, hangat gitu. Jadi pas untuk retirement itu salah satu yang akan kita sasar. Oh, menarik banget ya. Kalau warga negara Indonesianya berapa banyak sih di sini? Kita warga negara kita ada sekitar 12.000. 12.000 ya. Dan konsentrasi yang paling banyak ada di mana? Indonesia terus itu ada di Illinois, di Iowa, dan di Ohio. Ohio ya, mungkin juga banyak students juga di Ohio ya. Betul. Ya. Gitu. Wah, menarik banget ini. Chicago memang salah satu kota terbesar di Amerika Serikat. Tentu teman-teman pada tahu ya, pastinya New York itu merupakan kota yang konsentrasi penduduk paling besar di Amerika Serikat. Selain itu tentu warga negara Indonesia maupun diaspora Indonesia itu paling banyak memang berdomisili di New York dan sekitarnya. Nah, yang kedua itu di Los Angeles, California. Kemudian yang ketiga di Houston, hampir 21.000. Lalu ada di Chicago dan juga ada di San Francisco. Jadi itu kota-kota yang memang Indonesia memiliki perwakilan lewat KJRI. Kalau KBRI-nya, ayo tebak di mana? 1, 2, 3. Pasti pada tahu. Washington DC adalah letak KBRI kita untuk wilayah Amerika Serikat ini. Nanti kita ketemu lagi dengan isu yang lain. Iya.